Oke, masih meneruskan bahasan mengenai aplikasi hukum Newton di kehidupan sehari-hari. Ini bagian yang keempat, kita akan bahas mengenai aplikasi hukum Newton pada katrol. Oke, kita menginjak ke latihan yang keempat berarti ya di hukum Newton. Ada gambar katrol seperti ini nih, ya. Ada M1 dan M2 dengan kriteria bahwa katrol tetap, licin katrolnya dan tak bermassa. Kenapa harus dinyatakan seperti ini? Karena supaya pekerjaan kita lebih mudah ya. Karena kalau katrolnya ikut berputar, maka di sana ada dinamika rotasi. Ya. Juga kalau licin dan kalau tidak licin dan bermassa, kita harus memikirkan juga dinamika rotasinya. Karena ini karena ini tahap awal, maka hal-hal ini kita anggap seperti ini: katrol tetap, licin dan tak bermassa. Ketika katrolnya tetap dan licin, maka tegangan tali di kedua benda ini akan sama. Oke, dan di sini massa yang kedua lebih besar dari massa yang ke-1. Sehingga massa yang ke-1 atau benda yang ke-1 akan bergerak ke atas dan benda yang kedua akan turun. Kita perhatikan dulu benda yang ke-1. Di benda yang satu ada gaya apa saja ya. Jadi kita harus gambarkan dulu gaya-gayanya. Di benda yang satu tentunya ada gaya berat W1 ya. Benda yang ke-1 juga tentunya ditarik oleh tegangan tali ke arah atas ya. Nah, dan di benda yang kedua juga ada tegangan tali yang ke arah atas dan ada gaya berat di benda yang kedua seperti ini. Inilah gambar gaya-gayanya ya. Pertanyaannya adalah berapa percepatannya. Oke, kita perhatikan dulu benda yang ke-1 ya. Di benda yang ke-1 jumlah gayanya sama dengan M1 kali A. Ya. Kita perhatikan dulu M1 tentunya ya. Di katrol seperti ini, maka yang kita anggap positif itu adalah yang searah dengan gerakan. Ya, jadi gaya yang kita anggap positif adalah gaya yang searah dengan gerakan. Karena M1 bergeraknya ke atas, maka tegangan tali yang kita anggap positif. Nanti di benda yang kedua, tegangan tali kita anggap negatif karena berlawanan dengan arah gerakan, dengan arah percepatan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Maka T min berat benda yang ke-1 sama dengan M1 kali A. Oke, kita buat T sama dengan seperti ini, W1 sama dengan M1 kali A. Oke, kita simpan dulu yang ini ya, karena ada dua variabel yang tidak kita ketahui, yaitu tegangan tali dan percepatan. Oke, kita fokus dulu mencari percepatan. Kita perhatikan sekarang benda yang kedua. Di benda yang kedua ada persamaan Newton juga seperti ini ya. Dan di benda yang kedua ingat tadi yang percepatannya ke arah bawah, gerakannya ke arah bawah, jadi gaya beratnya yang positif sehingga menjadi seperti ini. Ya, tegangan talinya kita masukkan dari yang kita dapatkan nih sebelah kiri tadi ketika meninjau benda yang ke-1 sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kemudian kita uraikan M1A-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan dan kita masukkan gaya berat yang keduanya adalah M2G dan gaya berat yang ke-1-nya adalah M1G dan seterusnya sehingga kita dapatkan percepatannya adalah M2 min M1 per M2 plus M1 kali G seperti ini. Oke. Nah, sekarang berapa tegangan talinya? Oke. Nah, kita lihat tuh dari persamaan yang ketika kita melihat benda ke-1 tuh ada persamaan seperti itu. Tinggal kita masukkan sajalah. Seperti ini, W1-nya kita ganti M1 kali G, M tambah seterusnya M1 kali A, dan A-nya kita masukkan seperti ini. Ya. Nah, lalu kemudian tinggal matematiknya jalan lah ya. Matematiknya jalan, sekali lagi ini akan lebih lancar kalau matematiknya lebih lancar ya. Sehingga menghasilkan tegangan talinya seperti ini. Oke.
Nah, kita masukin angka-angkanya deh kalau seandainya, nah ini yang kita dapatkan tadi tuh, percepatan yang ini dan tegangan talinya yang ini. Ya ini yang hasil tadi kita menurunkan. Kita lihat misal M1-nya 5 kg, M2-nya 10 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka berapa percepatannya? Ya tinggal kita masukkan sajalah. Gitulah ya. Oke. Sehingga percepatannya adalah 3,3 meter per sekon kuadrat. Berapa tegangan talinya? Nah, ini juga tinggal dimasuk-masukkan angkanya sajalah ya. Nah, seperti ini. Itu kita terus-teruskan. Tegangan talinya adalah 66,7 Newton. Oke, itu bahasan di video kali ini. Kita akan lanjutkan bahasan berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Saya Agung Firmansyah dari Otomotif Fisika.